Halo, apa kabar Sobat Namai? Saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Berita pertama, Kepala BNPT beserta jajaran berkunjung ke pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia, yakni Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia, Kepala BNPT berharap tokoh agama ikut berperan untuk dapat menanamkan nilai Islam yang damai dan moderat kepada para santri dan juga masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Raffi Amar mengajak para ulama juga santriwan-santriwati Kota Jombang, Jawa Timur untuk turut terlibat dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Untuk itu, Kepala BNPT didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra beserta jajaran berkunjung ke kota yang dijuluki kota santri ini dan bertemu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau yang akrab disapa Gus Kiki selaku pengasuh salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia, Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Berdiri sejak abad 19 dengan sejarah yang panjang, Ponpes telah melahirkan banyak ulama dan tokoh agama hebat Nusantara, yang kemudian turut mendirikan ponpes lainnya di Indonesia. Semangat perjuangan Ponpes Tebu Ireng Jombang dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin terus ditanamkan kepada para santri. Kepala BNPT berharap tokoh agama ikut berperan dalam upaya penanggulangan terorisme dengan menanamkan nilai Islam yang damai dan moderat kepada para santri dan juga masyarakat luas melalui berbagai metode. Salah satunya melalui tausiah, terlebih mengingat datangnya bulan suci Ramadan dalam waktu dekat. Kita berharap tentunya dakwah yang disampaikan, karena pasti di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita semuanya memperdalam agama untuk dapat memberikan pencerahan, memberikan tausiah kepada seluruh masyarakat kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita tidak melupakan sejarah bangsa kita, sejarah yang juga lahirnya tentu dikawal oleh ulama-ulama besar. Maka peran ulama menjadi sangat sentral di dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu. Apa yang dipesankan kepada kita, kita jalankan, dan kebetulan sama dengan apa yang menjadi tujuan oleh BNPT itu. Jadi kita membangun ukhuwah, kita membangun bangsa ini, persatuannya kita mantapkan, tidak ada saling beda pikiran. Bersama dengan para tokoh agama, diharapkan para santri dapat menjadi agen penjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadi pribadi yang taat pada ajaran agama, namun tetap berbangsa. Berikutnya masih dalam rangkaian kerja di Kota Jombang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Raffi Amar beserta jajaran berikan motivasi kepada para santri dalam acara pembukaan semifinal kompetisi pidato bahasa Inggris Santri Tingkat Nasional. Diharapkan dengan kemampuan berbahasa asing, para santri dapat turut melakukan kontranarasi sehingga upaya pencegahan terorisme bisa menjadi lebih maksimal. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat internasional. Ini dia informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Raffi Amar beserta jajaran memberikan motivasi kepada para santri dalam acara pembukaan semifinal pidato Bahasa Inggris Santri Tingkat Nasional. Acara ini diselenggarakan oleh Pesantren Tahfiz Al-Quran Cinta Rasulullah Jombang pada 14 Maret 2022 ini dihadiri oleh Bupati Jombang Ibu Haja Mujidah Wahab serta tokoh agama di Jawa Timur. Kompetisi pidato ini bertujuan sebagai pemicu bagi para santri untuk meningkatkan kemampuan diri dalam berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nantinya dengan ilmu agama yang mumpuni, para santri dapat menyiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin dengan mengisi ruang publik dan sosial media. Ketika kita menyampaikan satu ayat dengan berbagai bahasa, itu lebih menarik. Saya pernah di Madrid itu, saya ngejelasin tentang hal yang sepele, tentang kerukunan beragama di Indonesia di sana. Itu mereka happy. Kenapa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka sehingga mereka senang. Nah, ini kadang-kadang masalah komunikasi inilah yang anak-anakku, kalian punya ilmu agama yang bagus. Kalian menghafal Al-Quran. Kalian punya pengetahuan Al-Quran yang sangat bagus. Barengilah dengan ilmu pengetahuan ini, maka kalian akan jauh lebih bermanfaat.
Tercatat 2.157 orang Indonesia bergabung dalam jaringan kelompok terorisme internasional akibat propaganda kejahatan transnasional. Dengan kemampuan berbahasa asing, para santri dapat turut melakukan kontra narasi sehingga upaya pencegahan terorisme bisa menjadi lebih maksimal. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat internasional. Kompetisi dilaksanakan secara virtual dengan jumlah peserta semifinal sebanyak 120 peserta dari 1.035 peserta yang mendaftar. Berikutnya, Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali kunjungi pondok pesantren. Dan pada kesempatan kali ini, Kepala BNPT dan jajaran ditemani Kiai Haji Ahmad Rifai bertemu dengan para santri Ponpes Hamalatul Quran. Kepala BNPT ingatkan para santri untuk terus memperdalam ilmu agama, meningkatkan kemampuan diri, dan tetap setia kepada NKRI. Ini dia liputannya. Masih dalam rangkaian kerja di Kota Jombang, Jawa Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali kunjungi pondok pesantren. Dan pada kesempatan ini, Kepala BNPT dan jajaran ditemani Kiai Haji Ahmad Rifai bertemu dengan para santri Ponpes Hamalatul Quran. Para santri yang hadir dalam pertemuan berada dalam proses mempersiapkan diri sebagai penerus bangsa, yang kedepannya memiliki andil besar dalam menyebarkan ajaran Islam damai di masyarakat. Untuk itu, Kepala BNPT ingatkan para santri untuk terus memperdalam ilmu agama, meningkatkan kemampuan diri, dan tetap setia pada NKRI. Mahmud Syarwardi selaku Ketua Bidang Keamanan Pondok juga sadari peran penting yang diemban para santri dan turut mendukung BNPT dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Jadi kita tuh harusnya lebih mengorientasikan mencari aman, titik aman, daf'ul mafasid, alias menolak kerusakan. Seperti keadaan terorisme, pemahaman radikal itu kan merusak ekosistem kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Kata Syekh Mutawwil Al-Sya'rawi, harga yang paling mahal adalah harga keamanan. Ketika kita bisa hidup aman, ibadah nyaman, belajar juga dalam keadaan nikmat nyaman, itulah harga yang paling mahal dalam sebuah negara. Maka kami dari Pondok Pesantren Hafal Quran mendukung dengan sangat kinerja dan tugas yang diemban oleh Badan BNPT. Perjuangan Indonesia merdeka tidak terlepas dari peran para alim ulama. Untuk itu diharapkan para santri dapat terus memperjuangkan apa yang telah diwariskan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan sebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran temui Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta di Mapolda Jawa Timur. Pertemuan bertujuan untuk berkoordinasi terkait upaya pencegahan terorisme, terutama di 5 provinsi prioritas operasi BNPT, mengingat jaringan radikalisme terorisme cukup masif terjadi. Lalu seperti apa penanganannya? Ini dia liputannya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran temui Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta di Mapolda Jawa Timur pada 15 Maret 2022. Pertemuan bertujuan untuk berkoordinasi terkait upaya pencegahan terorisme, terutama di 5 provinsi prioritas operasi BNPT, di mana jaringan radikalisme terorisme cukup masif terjadi, didasarkan kepada data baik dari angka penindakan, penangkapan, maupun angka ex-napiter. Adapun wilayah tersebut diantaranya Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan termasuk Jawa Timur. Dengan mengusung konsep pentahelix, Kepala BNPT berharap unsur TNI Polri bersama dengan Kesbangpol dapat turut terlibat dalam pencegahan terorisme melalui sebuah program bersama. Kemarin di Bali juga mengumpulkan Kakesbangpol. Ya, seluruh Indonesia kita kumpulkan. Kami ingin Kakesbangpol menyelenggarakan program-program terpadu bersama dengan TNI Polri dalam rangka penguatan 4 pilar kebangsaan. Dimanapun di bumi Indonesia ini, Sabang sampai Merauke. Kalau ini kuat, ya kita yakin ideologi tadi akan tertolak dengan sendirinya. Masih dari Kasat Gaswil, ada beberapa 200-an mungkin kalau tidak salah, ex-napi, napiter. Yang harapannya mungkin kalau nggak salah kemarin Mas Ibnu nyampaikan supaya dari jajaran Bimas bersama Intel melakukan pendekatan pengawasan, yaitu dalam membentukkan kegiatan ekonomi yang mungkin kami rasakan perlu ada peningkatan, karena kami rasakan memang betul pencegahannya itu melalui Bimas sehingga kegiatan ekonomi ini
bisa hidup dan jalan, akhirnya nanti mencegah mereka berbuat intoleran, radikal ataupun terorisme. Lalu yang tiga terkait dengan penegakan hukum, selama ini komunikasi dengan Densus. Kalau mereka turun ke sini, tahu dari Mas Ibnu, kami siap mendukung Bapak Kepala. Tak hanya pemerintah, konsep Pentahelix juga melibatkan komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan media. Dengan keterlibatan kelima unsur tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan pencegahan terorisme di Indonesia. Selanjutnya, mewakili BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Muhammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers melakukan penandatanganan kerjasama. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya BNPT dalam menanggulangi ideologi terorisme dengan menerapkan konsep Pentahelix, di mana dibutuhkan kerjasama dari multi pihak, salah satunya dengan media massa. Ini dia liputannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan kerjasama dengan Dewan Pers di Hotel Jawa Marriott, Jakarta Selatan pada 16 Maret 2022 dalam rangka perpanjangan MOU kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya. Mewakili BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Muhammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers lakukan penandatanganan. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya BNPT dalam menanggulangi ideologi terorisme dengan menerapkan konsep Pentahelix, di mana dibutuhkan kerjasama dari multi pihak, salah satunya dengan media massa. Kerjasama ini juga dilakukan guna perkuat edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih bijak dalam mengelola informasi yang diterima. Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap kerjasama dengan Dewan Pers dapat menjadi penting dalam memperkuat daya tangkal upaya pencegahan kejahatan terorisme. Kerjasama ini kita bisa tentunya bermitra, berkolaborasi dengan Dewan Pers di dalam memberikan sebuah informasi, perkembangan-perkembangan terkait dengan masalah kejahatan terorisme dan upaya antisipasi pencegahan yang perlu kita lakukan bersama masyarakat. Nah, karena posisi pers itu sangat strategis, kita berharap nanti akan menjadi sarana yang bagus bagi kita bersama-sama membangun narasi-narasi yang tentu harus bernuansa kontra terhadap radikalisasi, kontra terhadap narasi-narasi yang mengarah kepada penyebarluasan paham ideologi terorisme. Ketua Dewan Pers juga sampaikan kerjasama dengan BNPT merupakan hal yang penting, terutama dalam menyebarkan informasi untuk bisa diterima oleh publik. Atas realisasi MOU hari ini antara BNPT dengan Dewan Pers. Di sini pentingnya kerjasama ini yaitu untuk menyebarkan informasi tadi itu yang disampaikan Pak Kepala BNPT untuk bisa diterima oleh publik sekaligus. Apa yang disampaikan dan apa tugas dari BNPT itu kalau dari sisi agamanya ya itu mencegah mafasid, mencegah kemudaratan itu harus didahulukan dibanding dengan mendatangkan kemanfaatan. Nah, BNPT ini sebenarnya mencegah terhadap adanya kebencanaan yang dilakukan oleh para teroris, para radikalis, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, pers melalui kemampuan dan perannya satu sumber bisa untuk semua, itu edukasi publiknya segera bisa kita dapat. Selain BNPT dan Dewan Pers, penandatanganan MOU juga dilakukan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Ingat selalu untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya, serta terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.